Menang kalah yang penting ngumpul, ngumpul, ngumpul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bersama pemilik Cisadana Enterprise, Bung Ratno. Ya, di sini saya akan coba-coba tanya tentang gantangan 25G eksklusif dan gantangan Cisadana Enterprise-nya. Gimana Bung, menurut Bung untuk gantangan 25G eksklusifnya akan seperti apa? Tanggapannya Bung? Oke. Ya, untuk gantangan 25G itu kan hanya sistem yang membedakan dengan gantangan konvensional. Artinya di gantangan 25G memang pesertanya hanya 25 dibatasi. Lalu aturan main ada toleransi terhadap kenakalan burung seperti itu. Tetapi kalau berbicara tentang bagaimana sistem di G25, itu sistem yang kita bangun adalah tetap mengacu kepada sistem pakem penjurian yang jelas. Pakem penjuriannya jelas, artinya benar-benar peserta ini paham tentang irama lagu. Bahwa irama lagu ini merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh burung yang sedang atau akan diikutkan di wisata kicau, saya sebut, atau festival kicau burung. Berarti materi ya, utama itu materi. Irama lagu kalau itu misalkan materi. ada materi, tapi itu aja Bung, bahasanya apa ya, satu lobang ya. Satu Satu lobang itu gimana Bung? Itu berarti tidak memiliki variasi. Irama lagu itu biasanya Materi dan variasi tentunya. iya, di materi irama lagu itu terdiri dari variasi lagu. Di sana bukan hanya satu lubang ya, atau satu isian. Tetapi bisa 2-3 nyambung itu iramanya, tidak putus. Misalkan begitu dinaikkan mengeluarkan suara cililin, lalu Terus bukan disambung ngetem, lagi. iya bukan ngetem Berjeda. lama, jeda gitu. Bukan seperti itu, tapi nyambung ke kenari misalkan, kemudian nyambung ke burung lain, suara gereja misalkan, seperti itu. Dan itu sambung menyambung terus selama digantangkan sehingga ketemu durasi kerja, materi, durasi, kemudian volumenya juga harus terdengar oleh minimal juri gitu, jurinya itu. Tapi ada kan Bung ya, burung dia punya materi bagus, Ya. punya durasi bagus, Ya. ya dibilangnya non jeda ya, tapi volumenya tipis, gimana Bung? Nah, kalau mau dibicara volume tipis, ketika ada burung yang memiliki kualitas yang sama dengan itu burung yang tipis suaranya, tentunya yang volumenya lebih besar. Oh, berarti dia lebih mengutamakan dari suara ya, suaranya, dari volume, dari materinya, pokoknya lebih jelas ya, lebih betul. jelas dan Vokalnya jelas gitu. Ketika ada burung materi bagus, irama lagunya katakanlah bagus, variasinya bagus, tetapi volumenya tipis. Ada burung yang sama-sama memiliki materi bagus, variasi bagus, sama, tetapi volumenya ya yang lebih tebal, yang bisa menjadi juara tentunya. Oke, Bung, terus mengenai gantangan 25G eksklusif nih, tadi saya sempat melihat ya, itu ada kekurangannya apa aja Bung? Oh ya, tentu kalau kekurangannya ya karena kami ini orang kecil, ya saya ini orang kecil, tentunya ya kekurangannya ya modal. Tetapi hal itu bukan menjadi suatu alasan Hambatan ya kami, karena kami ini tujuannya adalah untuk membela teman-teman akar rumput supaya ikut bisa menikmati menggantang burung di tempat yang mewah, tetapi dengan harga tiket yang terjangkau. Sehingga ketika ada kendala modal dari saya sebagai orang kecil, ini akan kami usahakan secepat mungkin, dalam waktu yang secepat-cepatnya akan kita selesaikan pembangunan itu. Itu tinggal apa aja Bung ya? Saya lihat itu udah 60% ya? Ya. Nah, udah 60%.
Itu tinggal pemasangan apa lagi aja Bung yang Oh ya. biar teman-teman juga nggak menunggu-nunggu apa sih ya. Jadi kok ini berapa lama lagi Betul, ya, betul, harus betul, gimana ya. Ya, di sana itu kan nomor sudah, jadi gantangan gate otomatiknya kan sudah terpasang. Ya tinggal dipasang angka-angka nomor-nomor itu. Lalu kursi juga sudah dibuat, tinggal pasang karpet. Nah, yang akan kami selesaikan ini justru background ini kan harus tidak seperti itu ya, tidak tembok yang seperti, adalah nanti gambar-gambar yang bagus, ada pagar keliling yang jarak buat penonton, tidak mengganggu gitu, jarak penonton. Buat joki penonton gitu kalau ya. joki itu masuk ya, sama yang punya burung itu masuk, ada di dalam area di tribun khusus. Nah, itu bangku-bangkunya juga beda, bangkunya seperti yang ada di rumah sakit itu ya. Rumah sakit apa kayak gamer-gamer gitu Bung, kayak youtuber di belakang itu kan bagus-bagus tuh. Bangkunya itu yang kayak di rumah sakit itu yang 4 bolong-bolong itu yang dari pokoknya yang stainless gitu ya, atau stainless. apa gitu. Nah, itu harus dipasang supaya nyaman ya. Kenyamanan pemilik burung itu saya utamakan. Di samping itu joki juga manusia yang harus dihargai, ditempatkan di tempat yang layak, di tempat yang sama dengan perawat burung itu ya, karena joki itu biasanya merawat burung, dengan pemiliknya di situ ada tempat ya. Jadi ada 50 kursi, karena kalau satu burung dikawal oleh 2 pengawal burung, bosnya atau jokinya, maka saya harus menyediakan 50 kursi di tribun. Nah, jarak antara tribun dengan penonton yang tidak sedang menggantangkan itu sekitar 7 meter. 7 meter. Jadi Itu ada pagar. saya sempat nanya Bung ya. Ya. Tadi sempat nanya. Itu kan dibatasi ya dari area koridor antara joki terus pemilik burung sama penonton. Itu jarak tingginya 1,5 meter katanya. Ya, sekitar 120 sampai 150 cm ya. Tingginya, supaya mereka juga masih bisa melihat, penonton itu masih bisa melihat, menyaksikan, tetapi diusahakan jangan membuat kegaduan dengan ketinggian 1,5 meter katakanlah. Ya, supaya burung tidak melihat digoda-goda burung tidak ikut-ikut campur urusan penjurian. Wah, itu nomor sekian, itu nomor, bukan seperti itu. Biarkan saja juri yang menentukan, juri-juri kami yang sudah saya didik dengan sistem saya tidak menggunakan sistem orang lain, sistem Cisadane. Kami didik dengan sistem kami. Pokoknya guys, intinya benar kata Abah Jaro itu, biarkan burung yang bekerja di atas ya, joki tetap menikmati suasana kicaunya saja. Ya, tidak ada yang lempar-lempar atau suil-suil atau mainin kredo, nggak ada yang seperti itu ya Bung ya. Tidak boleh karena itu nanti aturannya akan jelas sekali. Misalkan peserta dilarang bersiul, membunyikan alat-alat bunyi, kemudian mengibas-ngibaskan kerodong, menyebut nomor gantangan, kemudian menyebut nama juri. Ini akan saya diskualifikasi. Langsung tuh Bung. Langsung diskualifikasi. Tanpa pandang bulu. Tidak harus menunggu ini langsung ambil keputusan. Tidak, saya putuskan seperti itu karena ini demi ketertiban dan kenyamanan. Aturan yang saya buat itu untuk meningkatkan kualitas lomba burung. Bukan untuk saya sok-sokan, bukan. Tapi untuk ketertiban, saya tetap akan mengacu kepada teman-teman Kicau Mania Akar Rumput supaya bisa membeli tiket. Ini bagaimana? Tentu dengan harga yang terjangkau ya. Kalau harga tiket untuk akar rumput misalkan 150, 70, itu masih kejangkau. Tetapi kalau udah 2 juta, 3 juta, 10 juta, ya akar rumputnya mau dikemanakan? Padahal kita ngedeproknya bareng ya Bung ya. Kita nggak pernah melihat dari sisi ekonomi. Di dalam di Cisadane ini tidak boleh ada yang merasa hebat, tidak boleh ada yang merasa kaya, tidak boleh ada yang merasa dia pejabat, dia seorang sultan, tidak boleh. Di sini ada kesamaan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini yang saya terapkan. Jadi saya tidak boleh menciptakan kesenjangan di dunia perkicauan yang dapat merenggangkan hubungan antara sesama kicau mania. Oke Bung, ini kan saya lihat juga ya tadi ya, itu akan dipasang CCTV nggak sih Bung? di area gantangan 25G eksklusifnya? Betul. Nah, CCTV akan kita pasang.
ya setiap nomor itu kita beli CCTV. Apa fungsinya? Pertanyaannya kan apa? Iya, Fungsi betul. CCTV adalah untuk kita evaluasi. Tim khusus saya yang bekerja setelah selesai acara, selesai kegiatan, itu kita rekaman-rekaman itu kita pelajari. Lalu kita pelajari juga juri-juri kita di dalam menentukan juara itu sudah benar atau belum. Iya. Nah, itu fungsi CCTV adalah untuk supaya saya dan tim khusus saya di juri yang tidak bekerja pada hari itu, ada juri yang bekerja di luar itu yang untuk mengevaluasi. Ada tim monitoring dan tim evaluasi yang saya punya. Oke, Bu. Itu kira-kira berapa lama, Bu? Baik. Finishingnya selesai nih dari sekarang hari ini ya? Ya, tanggal 17 hari ini. Tanggal 17 hari Insya Allah Sabtu. tanggal 15 Oktober atau pertengahan Oktober ini saya usahakan kelar selesai supaya teman-teman juga tidak bertanya-tanya ini kapan mulainya. Iya, karena gini loh, Bung. Karena banyak yang mau menikmati suasana di 25 gantangan betul, eksklusif betul, ya. betul. Jadi banyak rekan-rekan itu yang bertanya nih kepada saya nih sebagian kapan ya kira-kira gitu. Terus kira-kira juga, Bung ya. Kira-kira juga nih kita saya cuma menyampaikan inspirasi dari teman-teman. Itu nanti seperti apa, Bung, pemesanan tiketnya, terus biasanya langsung di lapangan toh via online apa seperti apa gitu. Ya kalau untuk tiket-tiket yang 100.000 ke bawah, artinya ada tiket untuk akar rumput itu 175.000. Ya artinya tiket-tiket 100.000 tanpa harus transfer, langsung aja datang. Langsung. Tetap tiket dikocok. Oke, jadi guys. daftar lewat HP, nanti tercatat siapa-siapa orang itu. Nanti begitu sampai di lapangan, hubungi tukang tiket, nama-nama itu sebut. Oh, ini saya mau bayar, oh ini saya mau bayar. Nanti setelah bayar, kita panggil 2 sesi menjelang dinaikkan burungnya itu sudah dikocok tiketnya. Nah, kalau untuk tiket yang 150.000 ke atas, itu memang transfer. Berarti harus enter by name dulu dong? Iya. Enter by name dulu, pemesanan tiketnya enter by name. Setelah enter by name baru ada registrasi. Ya. Baru pengambilan tiket itu pemilik itu nggak tahu itu tiket nomor berapa. Ya, pokoknya langsung. Tahu. Nah, jadi, pokoknya kita juga bukti transfer, ketika transfer sistemnya, bukti transfer itu kan sudah ada nanti nomor urutnya. Nah, dari situ nanti menghubungi bagian tiketing juga. Nanti dikasih kupon. Kupon bahwa itu sudah bayar. Menunjukkan ya bukti transfernya atau struknya. Kemudian dapat kupon untuk menunggu tiket dikocok. Nanti dikocoknya di sana di lapangan. Di tempat. Iya. Oke. Berarti Jadi sistemnya kupon seperti itu ya. Dibawa untuk tanda masuk, nanti dikocok di sana di lapangan. Oke, guys, jadi seperti itu cara pemesanan tiketnya. Jadi kalau bisa pas hari H-nya nanti pas launching jangan sampai telat datangnya. Kalau telat nggak kebagian tiket dan semua nomor udah pasti udah habis terjual. Terus mengenai satu lagi nih, Bung, mengenai Cisadane Enterprise. Kalau tadi kita ngebahasnya kan 25 gantangan eksklusifnya Cisadane. Nah, untuk Cisadane Enterprise sendiri bagaimana, Bung? Seandainya itu sudah berjalan dan banyak peminatnya, apakah diabaikan, apakah tetap berjalan atau bagaimana, Bung? Coba tanggapannya. Jadi begini, Cisadane Enterprise dan Cisadane 25 itu sama-sama Cisadane ya. Artinya ketika gantangan yang sampai 70 peserta itu pertanyaannya kan apakah mau dibangkrutin bahasanya atau ditutup dengan lahirnya 25 itu Cisadane tidak. Justru saya bilang tadi saya adalah orang akar rumput. Nah, kedua-duanya harus bermanfaat bagi Kicomania akar rumput. Tidak ada yang ditutup. Berarti tetap berjalan hanya terus ya? harinya saja yang berbeda. Oke, guys. Jadi Cisadane Enterprise tetap ada ya. Awalnya itu kan cikal bakalnya dari Cisadane Enterprise ya, Bung ya. Betul. Terus sampai berdirinya Cisadane 25 gantangan eksklusif. Ya, betul. Ya, jadi Cisadane Enterprise tetap berjalan. Yang membedakan cuma di harinya saja. Harinya.
Seperti itu. Hari-hari tertentu akar rumput akan saya beri kesempatan untuk bermain di gantangan eksklusif itu. Misalkan hari Sabtu 1 bulan 2 kali akan saya berikan kesempatan itu dengan tiket yang 100.000, 70.000, 75.000 seperti itu, supaya mereka bisa menjangkau, bisa menikmati. Karena ini lomba burung itu bukan apa ya, bukan milik orang kaya lah. Iya. Semua boleh mengikuti, boleh ikut. Terus Bung, tadi kan sempat disinggung-singgung dikit ya masalah juri itu kayak dari Bung atau pilihan Bung sendiri. Ya, kalau boleh tahu Bung, bisa nggak dibocorin sedikit aja? Seperti apa sih Bung kriterianya juri-jurinya? Ya, kalau juri di Cisadane itu masalah pintar itu saya yang didik. Bagaimana mencari burung, saya yang mendidik. Dasar utama jadi juri di Cisadane itu modalnya jujur. Jujur. Nggak ada odengan ya, odengan. Tidak boleh punya berpikir saya akan mencari duit di luar gaji. Ya kan? Tidak boleh. Harus jujur. Dasar utama itu. Dasarnya. Baru dasar-dasar kejujuran inilah akan berkembang menjadi hal yang lebih luas, seperti ilmu tentang bagaimana mengembangkan karir di dunia juri. Kemudian bagaimana sikap seorang juri di tengah lapangan, profesionalismenya seperti apa. Terus bagaimana ketika menilai burung, objektif tidak di dalam penilaian. Ini yang harus saya didik. Karena yang masuk ke sini rata-rata sudah pernah menjadi juri di tempat lain. Ya sudah punya pengalaman, mengerti tentang irama lagu, durasi kerja, volume, gaya, itu mereka paham. Tetapi yang saya tekankan hari ini adalah sikap jujur. Sikap jujur ya. Saya sudah jenuh mendengar desas-desus dimanapun lomba burung, seolah-olah burung ini menjadi mafia, seolah-olah ya dalam tanda banyak kutip, tuh Bung yang kayak gitu tuh Bung. Itu seolah-olah dunia perburungan ini seperti ada mafia burung gitu yang mana juaranya sudah ditentukan sebelum bermain, seolah jurinya sudah dibayar, odengan, udah diiming-imingin. Nah ini saya ingin menghilangkan hal-hal seperti ini. Ya, ada menghilangkan hal-hal itu. Jadi jurinya jujur, profesional, objektif, dan tentunya harus siap menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah lapangan burung. Ya, misalkan kan dari pemain ya atau pemilik protes Bung. Ya kan, dengan memang dia mempunyai bukti yang kuat, entah itu dari video, entah itu dari ya terlihat jelas dari rekan-rekan yang sekelilingnya itu. Itu gimana cara penanganannya Bung? Ya tentunya kami akan berdasarkan apa acuan ya tadi kita itu punya rekapan juri itu penilaian sistemnya, kenakalannya juga ada catatannya di sana, 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Kenakalan burung misalkan ini mantul jeruji berapa kali, misalnya 2 kali itu kan mengurangi, 1 kali mengurangi juga, 2 kali, 3 kali juga mengurangi nilai poin-poin itu. Nah ketika pertanyaannya bagaimana kalau ada protes, kami justru membuka protes. Ya, setiap orang boleh berpendapat tentang apa yang menjadi keputusan-keputusan juri di tempat saya. Silakan berpendapat. Tetapi ingat, pendapat-pendapat itu harus disampaikan. Ketidaksetujuan dengan hasil keputusan juri, karena juri itu keputusannya mutlak. Tidak bisa diganggu gugat. Anda boleh tidak setuju, tetapi sampaikan dengan cara-cara yang beretika dan beradab. Tidak mentang-mentang merasa dia, katakanlah misalkan burungnya lebih hebat dari yang lain, kemudian dia nunjuk-nunjuk muka juri, nunjuk-nunjuk muka orang lain, itu tidak boleh. Nah itu seandainya seperti itu ada kompensasi dari. Tidak boleh lagi main di sini. Saya usir hari itu juga, dan jangan injakan kaki di situ lagi. Apabila kalau memang tidak mau dengan etika yang baik, dengan tata krama yang baik, boleh sampaikan ketidaksepakatan, ketidaksetujuan dengan hasil keputusan itu, tetapi sampaikan dengan cara yang baik, yang beretika, beradab. Jadi pemilik ini seandainya dia mempunyai bukti yang kuat Bung, benar ini burung bekerja dengan maksimal, ini burung memang ini, dan dia selain bukti pun kayak
teknologi ya, kayak video. Terus memang kiri kanan ya, rekan-rekan juga mengetahui burung itu. Ya. Memang burung dan itu kenapa nggak bisa masuk dan harus kalah sama yang lain Ya. gitu. Kita tidak bisa berpikir bahwa burungku yang terbaik. Karena 25 burung kita di dalam lomba atau festival kicau atau wisata kicau itu tidak bisa memantau burung kita sendiri. Pantaulah burung-burung yang lain. Apakah betul burung-burung yang lain itu tidak lebih baik daripada burung yang saya miliki misalkan? yang Jadi dimiliki, pembandingnya harus dilihat yang lain. Nggak ngotot pengen juara tapi tidak melihat kondisi yang lain. Betul. Nah, karena saya mendidik juri profesional, objektif, tidak memandang siapa pemilik burung itu untuk menentukan juaranya, tetapi berdasarkan kinerja burung. Nah, ketika ada burung yang menurut versi sang pemilik katakanlah bagus, ngedur, variasi. Nah, yang lain juga harus dilihat. Yang lainnya juga harus dilihat. Ya. Oke, Bung. Mungkin itu bagus ya penilaiannya. Saya juga sangat suka ya. Jadi nggak ada yang istilahnya dikecewakan Ya, dengan pihak sistem-sistem pihak mana ketidakjujuran. semua keterbukaan, transparansi. Ya, dan apabila juri ada yang nakal gimana tindakannya, Bung? Ya, ketika jurinya misalkan terbukti ada alat bukti, ada bukti-bukti kuat. Oh, ini ternyata ngodeng dengan si ini, katakanlah seperti itu. Iya. Saya tidak segan-segan karena ini pencemaran nama baik Cisadane. Saya seret ke muka hukum. Langsung ke jalur hukum. Asal ada bukti, 2 alat bukti kuat bahwa itu terjadi yang namanya odengan. Ini negara hukum. Oke guys, jadi tahu ya kalau juri yang nakal-nakal langsung karena itu pencemaran nama baik dan itu tidak baik ya, dan itu merusak nama baik gantangan itu sendiri. Apabila itu berlanjut dan terus menerus, itu budidaya kita juga hancur. Ya, tidak akan tercipta keharmonisan kegiatan lomba yang baik kalau memang kita tidak mau menegakkan aturan-aturan yang kita buat. Oke, jadi transparan di gantangan 25G ini, terus kejujuran, objektif, profesional, dan terakhir fair play. Oke, Bung. Betul. Ya, Bung, ada masukan nggak buat rekan-rekan biar nambah semangat buat ke 25G-nya nih, Bung? Ya, tentunya gini, teman-teman, saya sarankan kalau yang ingin ikut 25G di gantangan yang memang tiketnya agak sedikit perih ya kalau kata anak-anak akar rumput. Tiketnya bukannya murah, Bung. Tiketnya cuma di atas. Ya 100.000 loh. Ya, katakanlah ya 100.000 pun bagi orang yang punya uang enteng, tapi bagi yang tidak punya uang, yang hobinya biasa misalkan 20 30 itu kan perih. Iya. Nah, tapi itu kalau persiapkan dulu burungnya, dipersiapkan supaya betul-betul burungnya siap. Jangan yang punya sudah siap gantang, burungnya tidak siap. Iya, tapi kan kalau saya pribadi ya, Bung ya. Saya melihat ini beda loh, Bung. Ini tiketnya udah murah banget. Itu yang pertama. Yang kedua itu tidak membedakan yang atas atau yang bawah, semua sama, duduk rata. Ya, itu sangat-sangat murah gitu. Jadi kalau saya pribadi tetap semangat, Bung, Ya, buat ngejalaninnya. jadi tetap amanah. Saya pun tidak boleh semena-mena. Saya juga tidak boleh semena-mena terhadap orang, kemudian pendapat orang juga saya tampung, yang baik saya ambil. Ada hadiahnya nggak sih, Bung? Soft launching itu, Bung? Saat soft launching? Kalau hadiah kan disediakan oleh orang yang beli tiket sendiri, sistemnya kan persentase. Kalau door prize mungkin ada, entah itu trotolan, entah itu pastol yang kita sediakan untuk kelas-kelas utama. Kelas utama itu di tiket berapa, Bung? Ya, kalau launching ya perkiraan mungkin ya 1 juta. Jadi pemenang pertama atau yang keluar jadi juara 1? Enggak, model kalau apa dikocok? Dikocok aja biar lebih adil. Ya. Siapa yang keluar yang dapat, ya itulah. Di tiket utama aja, tiket yang paling bawah enggak, Bung? Enggak. Ya tiket-tiket kenapa, Bung? saja ya. Kayak tiket contoh, kayak tiket 100. Kenapa enggak ada door prize-nya? Ya kita kan tahu harga murah itu untuk pastol aja paling tidak
2,5 juta atau 3 juta yang sudah bunyi bener gitu. Ya kalau tiketnya 100 ya nggak bagus buat kita. Itu artinya kita juga tidak usah memberikan janji-janji yang muluk-muluk ya. kepada pemain sehingga mereka berbondong-bondong, tetapi mereka ketika sampai kecewa. Saya juga tidak mau. Kalau saya lebih bicara dari awal, tiket-tiket utama oke lah kita berikan dikocok ya. Ada katakanlah trotol atau pastol 1 untuk tiket utama ya dikocok saja nomor siapa, rezeki siapa itu nasibnya itu. Nah kalau yang untuk tiket 100 itu pun kalau dengan 25% kita ambil untuk IO, 75% untuk peserta, itu paling dapatnya berapa? Paling nggak jauh dari 600. Nah 600.000 itu berarti 25% buat IO. Buat IO. Nanti Ya, IO itu kan bukan hanya untuk, jadi hitungannya guys, bulat 600, ada satu piala katakanlah. Satu piala kita buat yang termurah saja 70.000. Kalau kali 3 210. Kalau duit 600 kemudian diambil 210, itu tinggal berapa? Tinggal 400 katakanlah, belum piagam. Kecil. Berarti hitungannya 25% IO, 60 apa? 75% untuk peserta dibagi dari juara 1, 2, 3 sampai 5 dan seterusnya. Gitu. Ya sesuai dengan ya, 40%, peraturan ya, nanti peraturan yang sudah dibuat. 25%, 15%, 10%, 10%. Oke loh, itu udah jelas banget ya dari gantangan 25 G eksklusif, terus gantangan umum, chase dan interface-nya itu udah dijelaskan oleh Bung Ratno. Ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya, kita lihat perkembangannya 2 minggu ke depan seperti apa. 2-3 minggu lah. Ya. Udah, yang pastinya untuk sekarang itu udah dipasang yang namanya teknologi elektrik automatic lock ya. Itu udah dipasang di atas, tinggal perapian-perapian dan pemasangan CCTV. Betul. Ya. Jadi untuk kelanjutannya seperti apa, tetap pantau terus ya di grupnya Bung Ratno dan di channelnya kita. Ya. Pokoknya terima kasih Bung Ratno. Untuk teman-teman Kicomania, semangat. Ya. Tetap semangat. Ya. Oke. Ya, setting dari sekarang guys, jangan sampai telat, jangan sampai ketinggalan. Tiketnya masih banyak. Bisa dijangkau oleh teman-teman akar rumput. Ya, dan yang pastinya tiket ini pasti dibondong-bondong sama teman-teman kalau ini sudah terrealisasi. Oke guys, gitu aja untuk hari ini. Kita next ke 3 minggu berikutnya seperti apa. Ya, salam hormat, salam solid dan Salam